Bonjour, je m'appelle Mutia Zahra. Ciao, mi chiamo Risa Rahmawati. Konnichiwa, watashi no namai wa Siti Nurhalima desu. Annyeonghaseyo, Nabila Artantinida. Pada video kali ini, topik yang akan dibahas yang pertama, pengertian sistem koordinasi. Yang kedua, pengertian akromegali. Yang ketiga, penyebab penyakit akromegali. Yang keempat, hormon yang berperan dalam penyakit akromegali. Yang kelima, gejala pada penyakit akromegali. Yang keenam, kualitas hidup penderita akromegali. Yang ketujuh, cara penanganan penyakit akromegali. Nah, tujuan pembuatan video ini untuk memberikan edukasi mengenai penyakit akromegali, termasuk pengertian akromegali, penyebab, hormon yang berperan, gejala, kualitas hidup, dan cara penanganannya. Dengan informasi ini diharapkan kalian lebih memahami kondisi ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mewaspadai adanya gejala-gejala penyakit akromegali. Sebelum membahas lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih akromegali itu apa? Apa ya? Sini aku kasih tahu. Akromegali adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, penyakit akromegali ini menyerang salah satu sistem koordinasi pada tubuh kita. Bayangkan, tubuh kita seperti tim yang bekerja sama agar semuanya berjalan lancar. Nah, yang mengatur kerja tim di dalam tubuh ini adalah sistem koordinasi. Sistem ini terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin yang membantu tubuh merespon berbagai hal seperti saat kita merasa panas, merasa lapar, atau harus bergerak dengan cepat. Kalau nggak ada sistem koordinasi ini, tubuh kita bisa kacau. Sistem endokrin berperan penting dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh melalui hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar tertentu. Salah satunya adalah kelenjar pituitari dan hipofisis. Tapi kalau sistem ini terganggu, bisa muncul berbagai penyakit, salah satunya akromegali. Akromegali adalah penyakit langka yang belum banyak diketahui orang karena kasus jarang terjadi di Indonesia. Informasi tentang penyakit ini pun masih terbatas. Yuk kita bahas lebih lebih dalam tentang akromegali dan dampaknya. Akromegali adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi growth hormone atau hormon pertumbuhan. Penyakit ini terjadi akibat berlebihnya produksi hormon yang berlebih dan yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior dan biasanya terjadi setelah masa akil balik. Pernahkah kalian melihat orang yang terkena penyakit akromegali? Penyakit langka ini bisa menyebabkan perubahan drastis pada tubuh, mulai dari keringat berlebih, pembesaran jari, tangan, dan kaki, hingga perubahan mencolok pada wajah seperti tulang pipi dan dagu yang semakin menonjol. Tapi bukan hanya soal penampilan, akromegali juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Tekanan darah tinggi, pembesaran jantung, hingga kelemahan otot jantung yang bisa berujung pada gagal jantung dan gagal napas. Bahkan, anatomi tubuh pun bisa berubah, seperti lidah yang membesar, laring yang melebar, dan hidung yang ikut membesar. Jangan anggap remeh gejala ini ya. Apa ada yang tahu penyebab terjadinya penyakit akromegali? Nah, penyakit ini biasanya terjadi karena anemia kelenjar hipofisis, yaitu tumor jinak yang tumbuh setelah masa dewasa. Anemia ini sering
menghasilkan hormon berlebih atau GH, sehingga disebut sebagai tumor kelenjar hipofisis yang sekretoris. Selanjutnya adalah hormon yang berperan dalam penyakit akromegali. Ada yang tahu nggak sih hormon apa yang berperan dalam penyakit akromegali? Nah, hormon yang berperan dalam penyakit akromegali ini adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini adalah hormon yang penting yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Hormon ini membantu pertumbuhan tubuh, metabolisme energi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Terlalu banyak hormon GH bisa menyebabkan kondisi seperti akromegali loh. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita bisa lihat loh bahwa penyakit ini bisa berdampak besar pada penderitanya. Di awal, penderita akromegali mungkin gak sadar kalau ada yang berubah. Mereka sering merasa capek, sering sakit kepala, nyeri sendi, bahkan susah tidur. Tapi seiring waktu, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas. Bayangkan, tiba-tiba wajah kalian jadi lebih besar, tangan dan kaki membesar, bahkan cincin atau sepatu lama nggak muat lagi. Perubahan fisik ini bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa memengaruhi rasa percaya diri. Tapi nggak cuma itu, di tahap yang lebih parah, otot bisa melemah, penglihatan mulai terganggu, dan hormon pun ikut bermasalah. Sedangkan pada wanita bisa mengalami siklus menstruasi yang nggak teratur, sementara pada pria bisa mengalami disfungsi ekskresi. Yang lebih serius lagi, pada beberapa kasus bisa muncul tumor di rahim wanita. Bayangin deh, dengan semua gejala ini, aktivitas sehari-hari jadi makin sulit. Mau beraktivitas, istirahat, atau sekedar menikmati hidup pun jadi tantangan. Itulah kenapa penting banget untuk mengenali gejala sejak dini dan segera periksa ke dokter kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan. Jadi, jangan anggap remeh perubahan tubuhmu ya, tetap jaga kesehatan dan waspada. Bagaimana sih cara mengobati penyakit akromegali? Cara mengobati penyakit akromegali salah satunya yaitu operasi untuk mengangkat tumor seperti sublabial transpenoidal atau endosonal transpenoidal endoscopic surgery, terapi medis, terapi radiasi, terapi hormon, dan pemantauan. Tujuannya adalah mengendalikan tumor dan menghentikan produksi berlebihan hormon pertumbuhan. Tiga pendekatan utama saat ini adalah pembedahan, manajemen medis, dan radioterapi. Kita akan mengenal tanda dan gejala dari istilah yang tersusun atas kalimat akromegali dan GH atau growth hormone agar mudah dipahami. Growth of small bones and soft tissue artinya pertumbuhan tulang kecil dan jaringan lunak. Large hand and feet artinya tangan dan kaki besar atau tangan dan kaki membesar. Enlargement of lips and nose artinya pembesaran bibir dan hidung atau bibir dan hidung membesar. Prominent forehead and jaw artinya rahang dan dahi yang menonjol. Split teeth atau memamerkan gigi atau gigi yang menonjol. Arthralgias atau arthralgia artinya nyeri pada sendi. Oily skin atau kulit berminyak, dan more sweating artinya lebih banyak berkeringat atau mudah berkeringat. Hollow deep voice artinya suara berongga atau suara dalam. Cardiomegaly and hypertension artinya kardiomegali dan hipertensi. Glucose intolerance atau diabetes mellitus artinya intoleransi glukosa atau diabetes mellitus. Yang terakhir yaitu paresthesia atau kesemutan. Nah, itulah tanda dan gejala dari akromegali berdasarkan kata akromegali dan growth hormone. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang akromegali, sebuah kondisi langka yang seringkali terlambat didiagnosis. Penting bagi kita untuk mengetahui gejalanya.
Deteksi dini dan pengobatan yang tepat bagi penderita akromegali bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Mari jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Jika ada perubahan fisik pada tubuh, jangan ragu untuk pergi ke dokter. Bersama kita peduli dan mendukung mereka yang mengalami akromegali. Kelompok kita ada banten nih. Pagi-pagi makan ketan. Ditemani cangkir teh wangi. Jangan ragu periksa kesehatan agar akromegali cepat ditangani. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!